Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, renungan hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudara sekalian, setelah menasehati jemaat yang teraniaya itu agar senantiasa bersukacita dan memberitahukan dasar dari nasihatnya tersebut, Petrus menunjukkan tujuan dari penderitaan yang menimpa orang-orang percaya, yaitu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Artinya, iman yang murni itu sebenarnya sudah dianugerahkan kepada kita saat kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bahkan iman yang dikaruniakan Tuhan tersebut dikatakan jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sayangnya, dalam praktik hidup sehari-hari, seringkali iman itu tidak nampak sebab natur dosa kita masih mendominasi. Bukankah dalam menghadapi masalah dan penderitaan kita lebih sering menggunakan natur dosa kita daripada menggunakan iman? Maka supaya iman yang murni itu nampak, Tuhan harus melatih kita hidup di dalam iman dengan cara mengizinkan berbagai masalah hidup dan penderitaan menimpa kita sebagai alat untuk menolong kita menggunakan iman. Tujuan Tuhan yang mulia tersebut tercapai jika kita melakukan bagian kita, yaitu bertobat dari kebiasaan menuruti natur dosa kita dan mulai belajar menghadapi semua yang terjadi dengan iman. Sebagai contoh, ketika ada orang yang menyakiti kita, natur dosa kita cenderung membalas menyakiti. Terkadang bahkan lebih keras. Kita belum puas kalau orang tersebut belum mendapatkan balasan yang setimpal. Tetapi tindakan iman adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Menghadapi krisis ekonomi, natur dosa kita cenderung menghalalkan segala cara. Tetapi iman menyikapinya dengan mencari pimpinan Tuhan dan taat kepadanya dengan penuh percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita dengan banyak cara dan lain sebagainya. Jika setiap kali menghadapi masalah dan penderitaan kita mau melatih diri hidup di dalam iman, maka kita akan semakin peka terhadap natur dosa kita sendiri dan mengalahkannya. Dengan demikian, iman yang murni itu semakin nampak dan menjadi sempurna ketika Tuhan Yesus datang kembali nanti. Pada saat itu, Tuhan akan mengaruniakan puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan yang tidak ada taranya dan bersifat kekal. Karena itu, sementara kita masih diberi hidup, mari kita terus berlatih dan berlatih mengalahkan natur dosa kita dan menggunakan iman yang telah dikaruniakan Tuhan sampai Tuhan berkata cukup dan kita boleh masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal. Amin.